Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem sensori fokus pada indera penciuman dan pendengaran. Sistem sensoris adalah sistem saraf yang menerima rangsangan baik dari lingkungan eksternal ataupun internal untuk diteruskan ke sistem saraf pusat. Ini panca indera kita, ada mata, lidah, kulit, telinga, dan hidung. Nah, kali ini kita akan fokus pada hidung dan telinga sebagai sistem sensori. Seperti yang adik-adik ketahui, hidung berfungsi sebagai indera penciuman. Ketika ada bau yang masuk melalui lubang hidung, maka ada saraf yang akan menangkap bau tersebut. Pada gambar, posisi saraf itu terletak pada yang dikotakkan. Di sanalah terdapat saraf olfaktorius yang berperan dalam penciuman. Ini ilustrasi gambarnya. Gambar yang sebelah kiri mulai dari lubang hidung. Lalu di sini ada tulang-tulang hidung, ada pongka, dan di puncak hidung inilah terletak saraf olfaktorius yang berwarna kuning. Nah, saraf olfaktorius ini kalau diperbesar strukturnya seperti gambar B. Dia akan menangkap bau yang masuk untuk diteruskan ke otak, ke sistem saraf pusat. Ada reseptor di sarafnya. Nah, nervusnya namanya nervus olfaktorius, seperti tadi saya sudah sampaikan. Saraf ini nanti akan menembus foramen cribosa di os etmoidal, bagian otak, bagian tulang etmoid. Ini ilustrasi gambarnya ketika ada bau masuk ke rongga hidung, kemudian ditangkaplah oleh saraf olfaktorius yang berada di puncak hidung sampai diteruskan ke sistem limbik. Ini ilustrasinya sama. Ada bau bunga yang wangi masuk, ditangkap oleh saraf. Nah, ini adalah perbesaran dari sistem sarafnya. Ada reseptor yang akan menerima di bagian epitelnya, kemudian akan diteruskan sampai ke stratus olfaktorius untuk diteruskan ke sistem limbik tadi. Pusat penciuman ada di sistem limbik. Nah, di sini ada dua. Ada yang dibagi menjadi area olfaktori medial dan lateral. Posisinya pada yang berwarna biru dan pink. Itu adalah pusat penciuman. Seseorang dapat mencium sebuah bau kalau syaratnya zat tersebut dapat menguap. Yang kedua, dapat larut dalam cairan mukosa dari saraf olfaktorius. Ini adalah proses seseorang dapat mencium bau. Dimulai dari adanya bau, kemudian bau tersebut masuk ke dalam rongga hidung, menembus mukosa dari membran saraf olfaktorius, diterima oleh reseptor olfaktorius, lalu diteruskan ke pusat, ke hipotalamus di sistem limbik tadi. Panca indera kedua yang berfungsi sebagai sistem sensori adalah telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran. Gambar ini adalah struktur anatomi telinga. Gambar di kiri ini anatomi daun telinga. Ada helix, pinggir daun telinga, lalu di bagian lipatan dalamnya ada antehelix. Kemudian tempat kita menaruh anting itu lobulus namanya. Kemudian lubang telinga disebut sebagai canalis auditorius externa, liang telinga luar.
Tonjolan pada depan bagian telinga itu namanya tragus. Nah, gambar yang di sebelah kanan menunjukkan struktur anatomi telinga lebih lengkap sampai ke dalam. Anatomi telinga dapat kita kelompokkan menjadi tiga. Telinga bagian luar, eksternal, telinga tengah, middle ear, dan telinga dalam, internal. Nah, ini sudah dibedakan warnanya. Bagian yang kuning adalah struktur telinga luar, yang eksternal. Yang biru itu bagian telinga tengah. Sedangkan yang berwarna pink adalah struktur bagian telinga dalam. Ini kalau gambarnya diperbesar. Struktur telinga luar tadi mulai dari daun telinga sampai ke meatus auditorius externa atau liang telinga bagian luar. Itu adalah struktur anatomi telinga luar. Jadi yang membatasi antara telinga luar dengan telinga tengah adalah gendang telinga atau membran timpani yang warnanya biru seperti payung yang sedang terbuka. Kemudian kalau telinga bagian tengah terdiri dari tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari 3 tulang, malleus, incus, stapes. Warnanya pada gambar ini kuning. Dari tulang malleus dia lanjut ke incus, kemudian stapes. Itu adalah struktur telinga tengah. Dari telinga tengah kemudian akan lanjut ke telinga bagian dalam atau inner ear. Nah, yang termasuk dalam komponen telinga dalam adalah yang seperti rumah siput, itu adalah koklea. Kemudian yang melingkar-lingkar, setengah lingkaran, itu adalah kanalis semicircularis. Ini tadi kalau kita lihat struktur telinga tengah yang berwarna kuning, mulai dari tulang malleus, incus, stapes yang dibatasi oleh mulai dari membran timpani. Ini adalah komponen dari telinga tengah saja. Ini adalah bagian telinga dalam. Ada 2 komponen besar di sana, yang berwarna pink dan berwarna orange. Yang berwarna pink, yang melingkar-lingkar itu disebut sebagai kanalis semicircularis. Kanalis semicircularis berfungsi sebagai organ keseimbangan. Nah, bagian yang berwarna orange itu adalah koklea. Nah, koklea inilah nanti yang berfungsi sebagai organ pendengaran. Jadi, hantaran suara yang dari telinga luar kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran di telinga tengah, kemudian akan diteruskan ke koklea ini. Nanti di koklea inilah terdapat saraf pendengaran. Ini proses mendengar. Ketika ada suara, ditangkap oleh daun telinga, kemudian diteruskan ke poin 1, ke liang telinga luar, kanalis auditorius externa, kemudian ditangkap oleh gendang telinga, poin 2, atau membran timpani. Dari membran timpani, kemudian akan diteruskan ke poin 3, ke tulang-tulang pendengaran, tulang malleus, incus, dan stapes, yang berwarna kuning. Kemudian dari tulang pendengaran dia langsung ke telinga dalam, ke koklea tadi. Mulai dari poin 4, 5, jadi dia melewati cairan yang ada di dalam koklea, cairan perilimf namanya. Perilimf. Terus dia terus melingkar sampai akhirnya masuk ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran namanya saraf vestibulococlearis.
Ya, ini tadi ilustrasi yang Ibu sampaikan. Suara membran timpani ke tulang pendengaran, malleus, incus, stapes, masuk dia ke cochlea, ke perilymph dulu. Dari perilymph dia terus ke endolymph, baru ke organ korti. Gambar yang tadi. Nah, nanti akan diterima oleh nervus 8. Nervus 8 ini yang disebut sebagai vestibulocochlearis dan akan diteruskan sampai ke pusat pendengaran di lobus temporalis. Jadi pusat pendengaran ada di lobus temporalis. Ini dia, sama ilustrasinya, cuman disederhanakan seperti garis lurus. Yang ungu telinga bagian luar, yang hijau telinga tengah, yang biru adalah cochlea, telinga bagian dalam. Begitulah alur pendengaran prosesnya terjadi. Dari liang telinga, dia terus ke tulang-tulang pendengaran, terus ke perilymph, ke endolymph, sampai ke disampaikan ke saraf pendengaran. Ini saraf pendengaran, vestibulocochlearis atau nervus 8 tadi. Kemudian dia akan diteruskan ke sistem saraf pusat. Pusatnya di mana? Di lobus temporal. Temporal itu di samping kiri dan kanan. Nah, inilah alur saraf sampai dia ke pusat pendengaran. Ini area pusat pendengaran di otak, di lobus temporalis. Ini fungsi-fungsi dari telinga. Mulai dari telinga luar, tadi ada daun telinga, seperti yang sudah saya sampaikan. Fungsinya untuk mengumpulkan suara yang masuk. Kanalis auditorius externa, dia menyaring udara yang masuk. Liang telinga luar. Membran timpani atau gendang telinga. Fungsinya memperkuat gelombang suara yang masuk dari liang telinga tadi. Lalu ada tuba eustachius. Tuba eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga dengan daerah faring. Fungsinya untuk keseimbangan tekanan udara di luar tubuh dan di dalam tubuh. Lalu ada telinga bagian dalam yang terdiri dari cochlea untuk pendengaran, kanalis semisirkularis untuk keseimbangan, dan ada lagi vestibulum, posisinya di dekat kanalis semisirkularis untuk keseimbangan juga. Ini organ keseimbangan. Jadi pusat keseimbangan di tubuh manusia itu ada yang di otak dan ada yang di telinga. Untuk yang pusat keseimbangan di telinga disebut sebagai keseimbangan perifer. Ini dia yang berfungsi sebagai pusat keseimbangan. Kanalis semisirkularis. Nah, utriculus dan sacculus tadi yang termasuk dalam vestibulum itu penghubung dari kanalis semisirkularis dekat dengan cochlea. Nah, kalau Ananda lihat gambar paling tengah atas itu tadi komponen telinga, mulai dari telinga luar yang berwarna pink, lalu telinga tengah yang berwarna hitam, dan telinga dalam yang berwarna kuning. Coba lihat dari telinga luar, dari telinga tengah, ada sambungan ke bawah yang warnanya pink. Itulah yang disebut sebagai tuba eustachius. Nanti dia akan terus ke arah belakang tenggorokan kita. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai pemeriksaan tes fungsi pendengaran. Alat yang digunakan untuk tes pendengaran adalah garpu tala atau seperti yang terlihat pada gambar. Ada 3 tes yang akan dilakukan. Yang pertama adalah tes Rine. Tes Rine untuk
membandingkan hantaran melalui udara dibandingkan dengan hantaran melalui tulang. Cara pemeriksaannya adalah penala tadi digetarkan pada bagian ujungnya, kemudian bagian dasar yang seperti huruf yang tangkainya ditempelkan di processus mastoideus pada telinga yang akan diperiksa, tulang di belakang telinga. Kemudian ketika tidak lagi terdengar getarannya, tidak terasa lagi getarannya, maka akan dipindahkan di samping telinga, sekitar 2,5 cm dari liang telinga. Begitu yang dilakukan pada kedua telinga. Jadi, tes Rhine fungsinya untuk membandingkan hantaran udara melalui udara dengan hantaran melalui tulang. Seperti ini ilustrasinya. Jadi pada gambar yang kiri terlebih dahulu ditempelkan pada processus mastoideus. Kemudian setelah hilang getarannya akan ditempelkan di depan telinga untuk menilai hantaran udaranya. Normalnya masih terdengar ketika didekatkan ke telinga. Kemudian tes pendengaran yang kedua adalah tes Weber. Fungsinya untuk membandingkan hantaran tulang telinga kiri dengan telinga kanan. Jadi hantaran tulang saja yang dinilai. Caranya sama, penala digetarkan, kemudian dasar penala, tangkai bawahnya diletakkan pada garis tengah kepala. Biasanya bisa diletakkan di ubun-ubun, di glabella, di dagu, atau di gigi seri. Untuk menilai apakah getarannya lebih kuat ke arah kiri atau ke arah kanan, atau sama, normalnya sama kekuatan getaran kiri dan kanan. Yang ketiga adalah tes Schwabach. Fungsinya untuk membandingkan hantaran tulang pasien atau orang yang diperiksa dengan pemeriksa yang pendengarannya normal. Caranya, setelah digetarkan penalanya, kemudian dasarnya tadi, tangkai bawahnya diletakkan di processus mastoideus, di belakang tulang belakang telinga. Ketika tidak terdengar, tidak ada lagi getarannya, penala itu dipindahkan ke processus mastoideus dari pemeriksa. Kalau masih terdengar oleh pemeriksa, berarti pendengaran pasien, tes Schwabach pada pasien memendek. Namun, ketika pemeriksa juga tidak bisa mendengar, bisa diulangi kembali untuk memastikan apakah betul atau tidak. Ini interpretasinya. Normalnya sama, kemudian kalau lebih pendek pada pasien, artinya kemungkinan pasien tuli saraf. Sedangkan kalau misalnya lebih panjang pada pasien, sementara pemeriksa tidak mendengar lagi, kemungkinan pasien mengalami tuli konduktif. Audiometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui sifat kelainan pendengaran yang menggunakan earphone sederhana untuk menilai nanti yang didengar. Jadi nanti pasien atau orang yang diperiksa akan memberikan tanda ketika dia mendengar sebuah frekuensi bunyi dengan frekuensi tertentu yang sudah disiapkan pada alatnya. Nah, ini adalah kesimpulan rangkuman dari interpretasi tes penala yang 3 macam tadi. Tes Rhine, tes Weber, dan tes Schwabach. Kalau tes Rhine positif, pada kondisi normal, tes Rhine itu positif. Positif maksudnya ketika ditempel di tulang mastoid, lalu hilang getarannya, didengarkan di hantaran udaranya masih terdengar. Itu yang kita sebut sebagai tes Rhine positif. Tes Weber-nya pada kondisi normal tidak ada lateralisasi. Artinya ketika kita letakkan di tengah-tengah, maka kekuatan hantaran ke kiri dan ke kanan sama hantaran tulangnya. Sedangkan untuk tes Schwabach, sama dengan pemeriksa. Nah, kemudian kalau kapan kita simpulkan bahwa pasien atau seseorang itu mengalami tuli konduktif? Kalau tes Rhine-nya negatif, artinya ketika getarannya di sini hilang, kemudian ketika kita dengar di telinga tidak terdengar lagi hantarannya. Ketika penala diletakkan di telinga. Kemudian ketika dilakukan tes Weber,
maka hantarannya akan mengarah lebih kuat ke arah telinga yang sakit. Dan tes wabahnya memanjang. Itu adalah tuli konduktif. Sedangkan untuk tuli saraf berlawanan dengan dari tuli konduktif. Baik, terima kasih. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.